Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat dan Allah memberikan aman, lancar, selamat, barokah buat kita semua. Oke, langsung saja kita belajar melanjutkan tentang kemarin cerita imajinasi. Yang pertama, ciri kebahasaan pada cerita fantasi. Cerita fantasi atau cerita imajinasi. A. Penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Contohnya, aku, mereka, dia, Eza, atau Doni. Nah, dalam ini merupakan kata ganti untuk sudut pandang. Aku merupakan sudut pandang orang pertama, dan Eza Doni contoh orang sudut pandang orang ketiga. B. Menggunakan contoh pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contoh, alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Nah, yang bertulis tebal merupakan contoh makna kias. Maksudnya contoh makna kias alien itu berhidung mancung, berarti alien itu memiliki hidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Berarti ia menggunakan hidungnya untuk mengendus bau-bau yang ada di sekitarnya. C. Penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsi latar. Latar tempat, latar waktu, latar suasana. Contoh deskripsi latar tempat. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Laboratorium berantakan, semua peralatan pecah. Aneh, hanya laptopku yang masih menyala. Nah, 3 rumah yang bertanda tebal itu merupakan contoh deskripsi latar tempat. Berarti dia berada di 3 rumah. Contoh deskripsi latar suasana. Tetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah itu terasa sunyi dan penuh kesedihan. Nah, yang bertuliskan tebal, setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu, merupakan deskripsi latar suasana. Nah, latar suasana ini merupakan contoh latar suasana kesedihan karena sang ratu meneteskan air mata. Berarti itu merupakan contoh sebuah kesedihan. Kalau ada kata dia tersenyum lebar dan tertawa terbahak-bahak, itu merupakan sebuah contoh kebahagiaan atau senang atau menunjukkan dia baru senang hatinya atau senang dalam kehidupannya. Contoh deskripsi latar waktu. Tengah malam tak ada bintang di langit itu. Mendung hitam nampak menggumpal. Lolongan anjing bersahut-sahutan menyambut malam yang semakin larut. Nah, kata yang bertuliskan tebal tengah malam merupakan contoh deskripsi latar waktu yang menunjukkan bahwa itu waktu tersebut adalah tengah malam atau dini hari. D. Kata sambung penanda urutan waktu. Kata sambung urutan waktu setelah itu, kemudian, sementara itu
Bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, waktu, dan tempat. Contoh, setelah buku terbuka, aku tersesat pada masa lampau. Nah, ini pada masa lampau merupakan contoh penunjukan penanda urutan waktu. Nah, yang kedua, 2 tahun kemudian, Varta telah sampai di planet Mars dan bertemu dengan Tatao. Nah, 2 tahun kemudian itu merupakan contoh penanda urutan waktu. Nah, yang terakhir, akhirnya Varta dapat menyelamatkan diri dari terkaman raksasa. Akhirnya merupakan kata sambung penanda urutan waktu. Berarti sebelum kata akhirnya atau kalimat akhirnya Varta dapat menyelamatkan diri dari terkaman raksasa, ada sebuah kejadian Varta bertemu dengan raksasa. Kemudian diakhiri dengan kata akhirnya, berarti Varta telah bertemu dengan raksasa. Ungkapan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contoh, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Nah, itu merupakan contoh ungkapan bahwa dia kaget melihat alien yang berukuran besar. Contoh selanjutnya, tanpa diduga, buku terjatuh dan halaman terbuka, menyeret Nabila pada dunia lain. Ya, tanpa diduga buku terjatuh dan halaman terbuka merupakan contoh ungkapan terkejut. Berarti berarti dalam ini Nabila terjatuh dunia lain melalui buku tersebut. Nah, selanjutnya, di tengah kebahagiaannya datanglah musibah itu. Nah, dalam momen bahagia atau momen kesenangannya, kemudian datanglah musibah. Nah, otomatis kalau begitu ya jadi terkejut kan. Ibarat kata sedang melakukan ada piknik atau pesta, kemudian ada gempa bumi yang datang. Nah, itu contoh terkejutan seperti itu. Penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Raksasa itu mengejar kita, teriak Fona dalam kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Fona. Aku segera berlari. Nah, dalam tanda kutip merupakan kata dialog langsung. Berarti seperti dia berteriak atau dia menggunakan kata-kata langsung. Intinya kalau mau menggunakan kalimat langsung harus menggunakan petik 2 di dalam kalimat tersebut. Menyajikan cerita fantasi. Nah, 1. Merencanakan cerita. A. Menemukan ide. Menemukan ide dengan mengamati objek nyata lalu memberi imajinasi. Seperti contohnya kamu mengamati objek motor, dan kamu berimajinasi, motor itu bisa jadi Transformer ya, atau menjadi Optimus Prime. Nah, itu mungkin saja itu salah satu ide-ide liar yang kamu bisa temukan. B. Penggalian ide cerita. Ide cerita fantasi juga dapat diperoleh melalui membaca buku pengetahuan, buku ilmiah tentang ruang angkasa, hewan langka, biografi tokoh, dan seterusnya. Nah, ini bisa diambil ketika kamu membaca buku IPA. Ya, IPA tentang ruang angkasa. Kamu bisa berandai-andai hidup di Mars atau bulan atau Saturnus, atau kamu bisa berandai-andai hidup bersamaan dengan alien.
boleh juga alien. C. Membuat rangka peristiwa. Dari ide yang sudah kamu temukan, buatlah rangkaian peristiwa sehingga tercipta fantasi yang uniknya. Seperti kamu ketika menjadi astronot. Nah, ini sebuah contoh ya, contoh rangkaian peristiwa. Kamu dari Indonesia menjadi astronot. Kemudian kamu lepas dan meroket menuju Mars. Dalam perjalanan Mars, kamu mengalami gangguan atau pesawat kamu mengalami sebuah kerusakan. Tanpa diduga, pesawat itu didatangi sebuah alien. Nah, itu contoh rangka peristiwa yang bisa kamu kembangkan kemudian menjadi sebuah cerita imajinasi atau fantasi. D. Menggambarkan cerita imajinasi. Dari deretan peristiwa yang sudah kamu dirancang, kemudian dikembangkan watak, tokoh, latar, dialog antar tokoh yang sehingga menjadi cerita-cerita utuh. Nah, contohnya seperti tadi, ketika kamu sudah menjadi astronot kemudian bertemu alien. Nah, mau apa kamu lanjutin apa lagi? Seperti alien itu bersahabat dan aku menjadi teman. Nah, itu contoh mengembangkan cerita. Atau seperti ini. Wah, alien itu ternyata jahat. Dia mau mencoba membunuhku dan mau memakanku. Nah, itu contoh pengembangan. Nah, kamu bisa beri nama si alien itu seperti nama Winem apa Kem. Nah, itu alien itu bernama Kem. Nah, itu boleh saja karena itu merupakan pengembangan cerita imajinasi yang kamu kamu miliki ide tersebut. Nah, yang terakhir, menulis cerita fantasi. 1. Merencanakan. A. Galilah ide dengan membuat fantasi dari topik lingkungan, kecanggihan teknologi, para pahlawan, atau topik yang menarik perhatianmu. Nah, ini bisa kamu amati objek atau kamu membaca buku IPA atau cerita fantasi-fantasi untuk menambahkan ide-ide buat membuat cerita fantasi. B. Berfantasilah seakan-akan kamu mengembara pada 100 tahun yang akan datang dengan kecanggihan teknologi yang luar biasa atau kondisi lingkungan yang sudah sangat tercemar atau rusak. Nah, mengembara 100 tahun seperti perang antar galaksi atau zombie penyerangan zombie ya, itu bisa saja. Atau kamu juga dapat menghadirkan tokoh sejarah bangsa yang kamu temui. Seperti kamu bertemu dengan Jenderal Diponegoro, kamu bisa berperan sebagai tentara Jenderal Diponegoro, bisa saja. Dapat juga kamu ciptakan dunia sendiri dengan kehancuran bumi pada 50 tahun yang akan datang. Di dunia luar angkasa dapat kamu jadi sumber ide cerita fantasimu. Beragam dunia teknologi di masa depan, dunia luar angkasa, tokoh-tokoh sejarah, dan sejarah masa lampau dapat kamu jadikan ide penulisanmu. Bahkan, campurlah beberapa zaman dapat kamu padukan dalam cerita. Nah, seperti kamu bercerita tentang bagaimana Jenderal Diponegoro masuk ke ruang waktu dan beliau hidup kembali di tahun 2020. Ya, bisa-bisa saja itu kan cerita imajinasi atau fantasi menurut idemu. Nah, itu maka buatlah itu semenarik mungkin dan sesuka hatimu. 2. Mengembangkan produk. Kembangkanlah tiap bagian sehingga menjadi cerita fantasi yang menarik. Nah, buatlah semenarik mungkin. Jangan membuat cerita yang terlalu dingin atau terlalu itu saja. Itu akan membuat bosan para pembacanya. 3. Memberikan judul yang menarik. Berilah judul yang menarik dari cerita yang kamu buat. Nah, contohnya seperti
perjalanan waktu Jenderal Diponegoro, atau cerita hiu yang menjadi astronot, atau tuk apa toko obat yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, itu bisa menjadi contoh dari cerita imajinasimu. Menelaah atau merevisi. Telaah hasil tulisanmu dengan paduan yang disiapkan gurumu atau menggunakan paduan yang ada pada buku. Minta masukan pada orang tuamu dan gurumu. Nah, setelah kamu membaca itu, kamu bisa minta masukan kepada orang tuamu. Nah, ini contohnya seperti kalau kamu bercerita tentang itu, mungkin orang tua bisa menambahkan tentang alur ceritanya bisa menjadi lebih menarik. Ya, 5 terakhir. 5. Mempublikasikan atau tugas. Pajang hasil karyamu tadi di dinding dan unggah di media sosial @IG Bindo Butut Seka, hias dengan kata dan gambar yang menarik. Nah, buatlah cerita tadi semenarik mungkin, seimajinasimu, semaumu, karena itu ceritamu, dan upload di IG siapa saja dan tag @bindo_budut_seka. Dan yang terakhir, jangan lupa presensi di link bawah berikut ini. Oke, mungkin cukup sekian dalam pembelajaran hari ini. Saya ucapkan alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Semoga Allah paling barokah. Bila ada salah, saya mohon yang maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.